Saudaraku, saya ingin mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan, ayat yang mungkin cukup populer, satu ayat firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24. Saya akan bacakan buat kita dari 1 Petrus 2 ayat 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ini satu ayat yang begitu familiar, khususnya di kalangan gereja-gereja karismatik, saudara. Ayat inilah yang sering dipakai dalam doa-doa penyembuhan atau doa-doa kesembuhan, saudara. Bahwa kalau ada yang sakit, maka bilur Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Saudara, jadi bilur Tuhan Yesus, bilur-bilur Tuhan Yesus itu hanya dibatasi dengan hal-hal jasmani saja, saudara, yaitu sakit penyakit. Oleh bilur Tuhan Yesus supaya kita dibebaskan dari sakit penyakit. Oleh bilur Tuhan Yesus supaya kita dibebaskan daripada penderitaan hidup. Oleh bilur Tuhan Yesus supaya kita dilepaskan daripada kemiskinan. Saudara, bilur Tuhan Yesus dibatasi hanya sampai perkara-perkara jasmani saja. Padahal maksud ayat ini, saudara, lebih daripada hal-hal jasmani. Ayat ini dikutip daripada kitab Yesaya, saudara. Maka sebenarnya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kita disembuhkan. Maka pertanyaan yang lebih penting adalah, kita disembuhkan dari apa? Jawabannya dari penyakit. Lalu pertanyaan berikutnya lagi adalah, penyakit apa yang dimaksud oleh ayat ini tadi, saudara? Saudara, kalau kita melihat maksud daripada ayat ini, dan kalau kita lihat juga dari ayat yang lain, saudara, maka penyakit yang dimaksud di sini, di bagian yang lain dalam Yesaya dikatakan, yaitu pemberontakan kita, kejahatan kita, dosa kita. Jadi yang dimaksud dengan penyakit kita disembuhkan, yaitu penyakit kita adalah penyakit jiwa kita, penyakit batin kita, saudara. Itulah sebabnya Tuhan Yesus rela mati di kayu salib supaya kita diampuni dan hidup kita, sakit kita itu disembuhkan. Jadi ini lebih kepada penyakit karakter kita, lebih kepada penyakit rohani kita, lebih kepada penyakit tabiat kita, di mana tabiat kita yang bertentangan dengan tabiat Tuhan sendiri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi jelas sekali ayat firman Tuhan ini bermaksud bagaimana Tuhan Yesus peduli, bagaimana Tuhan Yesus sangat peduli dengan penyakit kejahatan kita, supaya hidup kita tidak jahat, supaya hidup kita yang diisi dengan penyakit-penyakit itu tadi disembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Saudara, pernahkah saudara berpikir? Pernahkah saudara serius memikirkan, apakah saudara ini termasuk orang sehat atau sakit? Maka Tuhan Yesus mengatakan,
hanya orang sakit yang memerlukan dokter. Tidak sedikit orang sakit, saudara, mereka tidak ke dokter. Mengapa tidak ke dokter? Mereka bilang, saya tidak sakit. Padahal mereka memiliki sakit yang berbahaya. Tapi karena mereka tidak sadar bahwa mereka sakit, mereka tidak berobat. Mereka tidak ke dokter dan tidak berobat. Akhirnya mereka mati dengan cara mengenaskan. Padahal sebenarnya kalau mereka datang ke dokter, ada harapan bahwa penyakitnya bisa disembuhkan. Nah, saudara, ini satu hal yang benar-benar kita sebagai orang Kristen, kita harus betul-betul memahami bahwa dosa, kejahatan, atau karakter buruk itu adalah satu penyakit yang harus kita bereskan, saudaraku. Yang harus disembuhkan dalam diri kita supaya kita menjadi sembuh. Tapi langkah pertama yang harus kita sadari bahwa kita menyadari bahwa kita adalah sakit. Baru kita mau datang kepada Tuhan. Baru kita akan membereskan sakit penyakit kita. Saudara, yang dimaksud dengan kejahatan itu apa, saudara? Jangan saudara berpikir bahwa yang dimaksud dengan kejahatan ini adalah kejahatan-kejahatan yang biasa dilakukan oleh orang-orang di luar daripada orang-orang gereja atau orang Kristen. Orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka melakukan kejahatan-kejahatan yang memang betul-betul menyolok mata. Mereka melakukan pembunuhan, mereka melakukan perampokan, mereka hidup dalam perzinahan, perjudian, mabuk-mabukan. Itu jelas-jelas adalah dosa. Dan saudara, banyak orang Kristen tidak melakukan hal ini. Saudara mungkin tidak melakukannya. Saudara mungkin memang tidak hidup dalam mabuk-mabukan. Saudara tidak mencuri. Saudara tidak merampok. Saudara tidak membunuh. Kalau begitu, apakah saudara termasuk orang yang sakit secara jiwa? Kalau gitu, apakah saudara dan saya adalah orang yang memiliki penyakit yang serius? Bisa saja, saudara. Ada orang-orang Kristen, saudara, mereka datang dengan santun. Mereka memiliki sikap yang santun. Mereka memiliki sikap yang manis. Mereka mungkin menunjukkan kesetiaan mereka datang kepada ibadah, saudara. Mereka menunjukkan tutur kata yang bagus. Mereka menunjukkan sikap yang santun. Mereka menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang beretika. Tetapi saudara, sebenarnya mereka bisa saja adalah orang yang sakit. Sekalipun mereka tidak melakukan dosa pembunuhan, mereka tidak hidup dalam mabuk-mabukan, sekalipun mereka tidak melakukan perzinahan, sekalipun mereka tidak melakukan penipuan, sekalipun mereka tidak melakukan perjudian dan sebagainya dan deretan dosa-dosa yang mungkin dianggap besar dan keji oleh manusia pada umumnya. Tetapi mereka tetap saja bisa adalah seorang yang sakit. Bisa saja orang seperti ini, saudara, mereka diam-diam adalah orang yang sombong, menganggap diri lebih daripada orang lain, menganggap orang yang lain itu rendah, menganggap orang yang lain itu kecil gitu, saudara. Saudara mendengar kata sombong ini, mungkin saudara berpikir, oh, sombong itu adalah milik orang yang kaya raya dan orang yang berpendidikan. Mungkin orang berpikir bahwa yang namanya sombong itu, saudara, itu monopoli orang-orang yang kaya, sehingga mereka bisa sombong. Tetapi dengar baik-baik firman Tuhan, saudaraku. Yang namanya kesombongan ini dapat melanda siapa saja. Sikap sombong dapat melekat pada diri orang kaya. Sikap sombong dapat melekat pada diri orang miskin. Sikap sombong dapat melekat pada diri orang muda. Sikap sombong juga dapat melekat pada diri orang yang sudah tua. Tidak memandang usia. Saudara, sikap sombong ini bisa menghinggapi siapa saja. Saudara, mungkin orang yang sombong ini tadi, saudara, mereka tidak melakukan dosa-dosa yang lain karena mereka menyadari bahwa mereka tidak melakukan dosa-dosa yang jahat. Lalu mereka bisa tambah sombong. Jadi mereka merasa bahwa mereka lebih rohani. Mereka bisa lebih sombong lagi. Dan mereka menganggap yang lain itu rendah. Dan apalagi melihat orang yang berdosa itu, wah, dia bandingkan, kamu itu betul-betul najis dibanding dengan saya. Saya dibanding dengan kamu, saya jauh lebih suci, gitu. Saudara,
Jadi ada orang yang santun, bisa saja mereka diam-diam memiliki kesombongan yang sangat, saudara. Ini adalah satu penyakit yang serius yang perlu disembuhkan oleh Tuhan. Mungkin sikap yang lain apa, saudara? Mungkin sikap yang lain apa? Misalnya munafik. Ya, ada orang, saudara, yang tidak jujur dengan sikapnya, saudara. Lain di bibir, lain di hati. Kalau dia berbicara dengan orang lain, menunjukkan bahwa memberi kesan bahwa dia adalah seorang yang baik, seorang yang rohani. Berapa banyak juga orang yang kalau berbicara dengan orang lain, kesannya ramah, kesannya sopan, kesannya santun. Tetapi begitu berbicara dengan orang-orang dekat dia, baru aslinya kelihatan. Ternyata dia itu macan. Kalau berbicara kepada orang lain, seperti kucing yang malu-malu, meong. Kelihatannya itu begitu baik, kelihatannya sopan santun, begitu rendah hati. Tetapi berhadapan dengan orang yang mungkin lebih rendah dari dia, langsung, saudara, dia bersikap seperti macan. Wah, tidak ada sopan santunnya sama sekali, saudara. Nah, saudara, orang-orang munafik ini, saudara. Orang munafik itu adalah orang yang tidak jujur dengan dirinya. Mereka berpenampilan berbeda. Mereka suka supaya terlihat di luar itu menarik. Baik penampilan mereka maupun perkataan mereka, sikap mereka. Mereka hidup dalam kepura-puraan. Itu juga adalah satu kekejian di hadapan Tuhan. Itu pun adalah satu penyakit di hadapan Tuhan yang harus disembuhkan. Saudara, mungkin apa lagi, saudara? Sekalipun orang itu tidak melakukan dosa-dosa yang besar, bisa saja orang itu diam-diam memiliki sakit hati, dendam. Ada orang yang santun, tapi dia sakit hati. Dia dendam kepada seseorang. Dia mengharapkan kematian orang itu. Kalaupun gak kematian, paling tidak orang itu sengsara. Biar orang itu menderita, biar orang itu sengsara deh, gitu ya. Dia mungkin santun bawaannya, saudara, tapi dalam hatinya penuh dengan kebencian, penuh dengan kepahitan, saudara. Saya pernah mendengar salah satu kesaksian, saudara. Ya, ada orang yang betul-betul, saudara, dia itu memiliki sakit hati yang luar biasa. Dan itu memang jelas-jelas. Saudara tahu kok dia sakit hati kepada siapa? Dia sakit hati kepada siapa? Dia sakit hati kepada ayahnya. Waktu umur 6 tahun, ayahnya seorang polisi. Ini saya dengar satu kesaksian gitu ya. Ayahnya seorang polisi. Ayahnya tidak mengakui dia. Dia bilang, kamu bukan anak saya. Ternyata itu, saudara, ucapan itu tadi, itu sangat menyakitkan hati anaknya gitu, saudara. Sangat menyakitkan hati anaknya. Waktu umur 6 tahun, dia mau membunuh anaknya dengan pistol itu, saudara. Tapi untung ada yang melihat, langsung diserobot, saudara. Dan anak ini tadi bertumbuh di dalam kejahatan. Anak remaja melakukan kenakalan remaja, dan kira-kira mungkin saya lupa umurnya ya. Umur menjelang 20 atau 20-an. Dia melakukan kesalahan. Dia membunuh orang lain. Karena dia gagal membunuh ayahnya. Dia membunuh orang lain. Dan dia masuk ke penjara Nusa Kambangan. Di Nusa Kambangan itu, saudara, dia tambah benci lagi kepada ayahnya. Dan satu cita-citanya, begitu keluar dari Nusa Kambangan, hal pertama yang akan dia lakukan adalah membunuh ayah dia. Sebab dia berpikir bahwa saya menderita ini, saya susah begini gara-gara ayah saya. Gitu ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Ini sebenarnya kisah ini menarik, tapi karena saya tidak berbicara tentang hal ini. Tetapi kira-kira beberapa tahun setelah dia di Nusa Kambangan itu tadi, saudara, rupanya ayahnya sakit. Dan ayahnya menyadari kesalahan dia. Menyadari kesadaran dia. Dan dia menelpon anaknya ke Nusa Kambangan itu tadi, saudara. Dia ingin berbicara dengan anaknya. Saudara, ketika telepon itu disambungkan kepada anaknya yang ada di tahanan itu tadi, maka ayahnya berkata demikian. Dia bilang, nak, satu hal yang ayah mau sampaikan kepada kamu. Ayah bersalah besar. Ayah minta maaf. Hari ini saya mengatakan bahwa kamu adalah anak saya, gitu. Jadi bagi anak ini tadi betul-betul satu pergumulan antara sukacita dan duka cita.
Sukacitanya apa? Dia mengatakan bahwa tidak ada hari yang paling bahagia dalam hidupku adalah hari di mana ketika ayahku mengaku bahwa kamu adalah anak saya dan aku menyesali perbuatanku, gitu ya. Maka saudara, ketika dia pulang, ya, ketika dia siap-siap, maka ternyata hal ini tadi telah mengubah rencana orang ini tadi. Tapi satu sisi juga dia agak kecewa karena semangatnya untuk membunuh ayahnya itu jadi urung begitu. Lalu saudara, apa yang terjadi? Ketika mungkin tidak berapa lama lagi mungkin dia keluar gitu ya. Tapi ketika orang ini tadi belum keluar, ternyata ayahnya meninggal, saudara. Wah, dia kecewa sekali dengan Tuhan. Ya, dia kecewa sekali dengan Tuhan. Dia bilang, Tuhan, bukankah ini yang paling berharga dalam hidupku? Itu pun engkau ambil, aku tidak bisa terima. Tuhan, kau sungguh-sungguh tidak adil, gitu. Saudara, ini saya ungkapkan ini, saudara, sesuai dengan konteks ayat topik khotbah saya ini, saudara. Jadi banyak orang yang diam-diam tapi dalam hati mereka kecewa. Mereka sih berkarakter baik, tapi mereka menyimpan kekecewaan yang mendalam. Itu pun adalah satu penyakit yang harus dibereskan. Lalu penyakit apa lagi, saudara? Ya, ada banyak sekali, saudara. Ya, ada banyak sekali karakter-karakter kita yang buruk yang kita simpan, yang itu adalah sebagai satu penyakit. Kesombongan, siapa yang tahu? Seperti yang tadi saya mengatakan. Kepura-puraan, siapa yang tahu? Kalau saudara diam-diam sakit hati, dendam, siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Hanya saudara dengan Tuhan. Atau saudara pikirannya cabul, saudara berpikirnya itu jorok, berpikir tidak senonoh, itu pun adalah satu kejahatan di hadapan Tuhan. Maka saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh kematian Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kita mau disembuhkan. Artinya Tuhan mau memulihkan jiwa kita. Tuhan mau menyembuhkan penyakit jiwa kita. Tuhan mau menyembuhkan penyakit dalam batin kita. Tuhan mau memperbaiki karakter kita yang rusak menjadi karakter yang sesuai dengan karakternya Tuhan Yesus. Tuhan mau memperbaiki kodrat hidup kita. Dari kodrat dosa menjadi kodrat ilahi. Makanya dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 11, saudara, Rasul Paulus menyebut anak didiknya yaitu Timotius. Dia menyebut Timotius, hai manusia Allah. Timotius disebut sebagai manusia Allah, man of God. Jadi artinya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai orang Kristen, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus mengalami perubahan kodrat. Amin, saudara. Mengalami perubahan kodrat. Itulah sebabnya maka gereja kita, mulai dari bapak rohani kita, gembala senior kita, yang diajarkan apa, saudara? Bagaimana kita mengalami perubahan kodrat. Bagaimana hati kita ditujukan ke langit baru, bumi baru. Bagaimana supaya kita serupa dengan Tuhan Yesus. Bagaimana kita menjadi pribadi yang disempurnakan dari saat ke saat. Bagaimana kita disembuhkan daripada sakit penyakit kita ini tadi, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, coba renungkan, apakah saudara masih menyimpan penyakit batinmu? Apakah saudara masih memiliki karakter yang buruk yang saudara simpan, yang saudara tidak mau bereskan di hadapan Tuhan? Saudara, karakter buruk yang kita simpan itu, saudara, entah itu kesombongan, entah itu dendam, sakit hati, entah itu saudara kepura-puraan, entah itu apa, saudara, pikiran-pikiran yang tidak senonoh, dan sebagainya. Itu semuanya adalah sesuatu yang harus kita bereskan di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
Jangan saudara anggap bahwa ini perkara yang sepele. Jangan anggap ini perkara yang sepele. Jangan anggap ini masalah yang tidak penting. Saudara datang ke gereja, kita sedang membahas masalah yang sangat penting, yaitu kesembuhan batin kita. Itu yang paling utama, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Apa artinya? Kalau saudara sehat secara jasmani, tapi jiwa saudara sakit, apa artinya? Tidak ada artinya. Apa artinya? Kalau saudara memiliki kekayaan secara jasmani, tetapi jiwa saudara miskin. Jiwa saudara miskin. Saudara, salah satu mungkin penyakit yang sangat serius yang mungkin ada pada kita adalah, tadi saya mengatakan, yaitu dendam, sakit hati. Itu ada kaitannya dengan tidak berbelas kasih. Tidak berbelas kasih. Saudara pernah mendengar satu perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, bagaimana suatu kali ada seorang yang dirampok dan dipukuli. Itu di perjalanan, itu jalan dari Yerusalem menuju Yeriko. Maka dikatakan ketika seseorang itu turun dari Yerusalem ke Yeriko, berarti Yerusalem itu kotanya lebih tinggi daripada Yeriko. Di tengah jalan itu saudara, ada seorang yang dirampok. Dia bukan hanya dirampok, tapi juga dipukul sampai ditinggalkan setengah mati. Saudara bisa bayangkan, kalau misalnya diambil hartanya saja, itu sudah sangat menyakitkan, ya kan? Semua hartanya itu semua dirampas, itu sudah sangat menyakitkan. Tapi itu bagi perampok itu tadi nggak cukup. Selain daripada hartanya dirampas, maka orangnya pun dipukuli gitu ya, dan ditinggalkan setengah mati. Apa yang terjadi? Tuhan Yesus menyampaikan kisah ini. Maka katanya lewatlah seorang imam yang baru pulang dari bait Allah. Seorang imam, seorang rohaniwan. Ketika dia melihat orang itu tadi saudara, maka dia mengambil jalan lain dan dia meneruskan perjalanannya. Dia tidak tolong orang yang dipukul itu tadi. Selanjutnya datang jugalah Lewi. Lewi ini juga adalah seorang pelayan Tuhan. Dan ketika dilihat oleh Lewi, dia bukan daripada menolong orang ini tadi. Kalau menolong orang yang kerampokan bisa beresiko, urusannya bisa, mungkin perampoknya masih dekat, bisa juga kadang-kadang urusan dengan polisi jadi ribet dan sebagainya. Ya udah. Dan dia meneruskan perjalanannya. Kemudian datanglah seorang Samaria. Samaria itu adalah musuh bebuyutannya orang Yahudi. Bagi orang Yahudi saudara, orang Samaria ini dianggap lebih rendah daripada dia. Bermusuhan, musuh bebuyutan. Tapi apa yang dilakukan oleh orang Samaria ini tadi? Begitu dilihat orang Yahudi ini tadi, sekalipun yang dirampok ini adalah orang Yahudi, lalu timbul belas kasihannya. Dan dia naik keledai, dia turun dari keledainya, dia membersihkan luka orang itu, dan dia membawa orang ini tadi naik ke keledainya, membawa masuk ke penginapan. Keesokan harinya, maka orang ini tadi membayar biaya penginapannya kepada pemilik penginapan. Dan dia mengatakan, nanti kalau biayanya kurang, saya akan tambah lagi. Betapa dia menunjukkan belas kasihannya. Saudara, apa yang salah daripada imam dan Lewi ini tadi saudara? Saudara, orang yang tidak peduli dengan orang yang sakit, orang yang seharusnya ditolong tapi nggak ditolong, apakah itu saudara kesalahan biasa atau itu kesalahan yang besar? Saudara, saya mau sampaikan satu hal saudara. Di dalam Matius pasal 25, Tuhan Yesus juga membuat satu perumpamaan, dan ini akan saya bacakan buat kita semuanya saudara. Dalam Matius pasal 25, itu mulai dari ayat 42. Dari Matius pasal 25 itu Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan, di mana di akhir zaman maka semua manusia akan dibagi dua. Yang setia kepada Tuhan ditaruh di sebelah kanan Tuhan Yesus. Itu yang disebut sebagai domba-domba. Maka di sebelah kiri itu disebut sebagai kambing-kambing. Dan domba ini tentu adalah milik Tuhan Yesus yang setia. Ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan.
Yang kambing ini tadi adalah yang tidak setia kepada Tuhan. Maka di akhir zaman kata Tuhan Yesus, maka Tuhan itu akan berkata kepada orang-orang yang di sebelah kanan. Yang di sebelah kanan ini tadi, dia bilang kira-kira begini. Saya nggak usah baca ya supaya nggak panjang. Kira-kira Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang yang di sebelah kanan itu tadi. Dia bilang, hai kamu sekalian yang berbuat baik, silakan masuk dalam kesukaan Tuhanmu. Mengapa? Karena ketika aku lapar, kamu memberi aku minum. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku sakit dan ketika aku dalam penjara, kamu merawat aku. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Nah, mendengar kalimat itu, orang-orang yang mendengar itu tadi, yang di sebelah kanan itu tadi, mereka heran. Dia bilang, Tuhan, kapan memang kami melihat bahwa Tuhan Yesus pernah kelaparan, kami beri makan? Kapan memang kami melihat Tuhan Yesus pernah haus dan kami beri minum? Kapan sih kami melihat bahwa Tuhan Yesus pernah masuk penjara dan kami lawat? Kapan Tuhan Yesus sakit dan kami lawat? Dan mereka mengatakan, kapan memang Tuhan Yesus nggak punya baju sehingga kami harus ngasih baju? Dan Tuhan Yesus mengatakan apa? Dengar, segala sesuatu yang kamu perbuat kepada saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku, kata Tuhan. Jadi kalau saudara menolong orang yang susah, sebenarnya saudara melakukannya untuk Tuhan. Kalau saudara melawat orang yang masuk dalam penjara, didorong oleh cinta kasih, saudara lakukan itu untuk Tuhan. Demikian seterusnya, saudara. Lalu yang di sebelah kiri itu tadi, Tuhan Yesus, dia marah sekali. Dan dia mengatakan, saudara, dia marah sekali. Dia melakukan hal yang sebaliknya daripada yang dikatakan kepada yang sebelah kanan tadi. Dia bilang, hai kamu sekalian, pembuat kejahatan, nyah daripada aku. Saudara, dikatakan pembuat kejahatan. Oke. Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, kamu pembuat kejahatan. Lalu kejahatan apa sih yang dilakukan? Tentunya yang ada dalam benak kita. Kalau namanya kejahatan, ini pasti kejahatan yang memang sangat menyolok. Seperti yang tadi saya mengatakan. Mungkin itu membunuh, perampokan, perzinahan dan sebagainya. Kejahatan apa yang dilakukan oleh mereka sehingga Tuhan Yesus begitu marah? Tuhan Yesus mengatakan, sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku masuk penjara dan aku sakit, kamu tidak merawat aku. Ketika aku tidak punya pakaian, ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Dan mereka juga heran. Dia bilang, Tuhan, emang kapan Tuhan lapar dan kami tidak kasih makan? Memang kapan Tuhan haus dan kami tidak memberi minum? Memang kapan Tuhan pernah masuk penjara sehingga kami tidak melawat? Dan Tuhan Yesus mengatakan, nah saudara, ini satu kalimat saudara ya, ini perlu. Lalu maka ia, yaitu Tuhan Yesus, akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku, kata Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi kejahatan itu saudara, bisa saja karena memang perbuatan jahat yang nyata-nyata, tapi ketidakpedulian kepada orang-orang yang susah, di mana seharusnya itu adalah bagian saudara, tapi saudara tidak lakukan. Tapi saya tidak mengatakan bahwa kita harus menolong semua orang susah. Tidak, saudara. Tentunya Tuhan akan memberikan komando kepada kita, siapa yang perlu ditolong, siapa yang tidak perlu ditolong. Ada orang yang memang sangat perlu ditolong, kita tolong. Ada orang kalau memang ditolong jadi rusak, juga ada, saudara. Akhirnya bergantung. Di keluarga juga kan begitu, saudara. Ada orang yang selalu merasa perlu ditolong. Dan seringkali orang yang merasa perlu ditolong itu sebenarnya tidak perlu ditolong. Dan orang yang kadang-kadang orang yang merasa diri ya udah nggak usah ditolong, justru itu kadang-kadang perlu ditolong. Jadi artinya orang-orang yang sudah Tuhan kirimkan dan orang ini memang perlu ditolong dan seharusnya ditolong. Tapi kalau kita tidak melakukannya,
kita melakukan kejahatan yang besar. Saudara, khotbah yang saya mau sampaikan hari ini, saudara, ini lebih ke arah bagaimana kita memperbarui karakter kita. Bagaimana karakter yang buruk itu adalah satu sakit penyakit yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana supaya sakit penyakit karakter kita ini bisa disembuhkan? Maka saudara, dalam hal ini kita perlu kerjasama dengan Tuhan. Tuhan telah melakukan bagiannya. Bagian Tuhan apa? Bagian Tuhan, Dia telah memberikan nyawanya, mati di kayu salib, dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Kemudian apalagi bagian Tuhan? Bagian Tuhan adalah Tuhan memberikan rohnya, Roh Kudus bagi kita, sehingga kita dimampukan untuk berbuat seturut dengan kehendak Tuhan. Lalu apalagi? Tuhan memberikan firman-Nya kepada kita, sehingga kita juga disucikan, dikuduskan, sehingga kita menjadi manusia yang baru. Bagian kita, ini yang paling penting. Bagian kita adalah, sekarang saya bertanya pada saudara, mana yang benar? Kita yang menyucikan diri kita, Tuhan atau diri sendiri? Ini perlu nih. Saudara bisa jawab. Yang menyucikan diri kita siapa? Tuhan atau diri sendiri? Nah, bingung kan? Nah, maka saudara, dalam hal ini adalah kerjasama, yaitu Tuhan sudah melakukan bagiannya dengan itu tadi yang tadi saya sampaikan, mati di kayu salib, oleh bilur-bilurnya kita disucikan, dibersihkan, oleh darah Tuhan Yesus kita dibasuh, dibersihkan, oleh kuasa Roh Kudus kita diberikan kemampuan untuk hidup suci. Dan yang kedua adalah hidup suci ini adalah tanggung jawab kita. Kitalah yang menyucikan diri kita. Tuhan pasti sudah melakukan bagiannya. Maka bagian kita adalah kita pun bertanggung jawab untuk menyucikan diri kita. Amin, saudara. Contohnya apa, saudara? Contohnya apa? Contohnya misalnya begini, saudara. Misalnya kita misalnya memiliki karakter yang buruk. Kita misalnya suka merendahkan orang lain. Kita suka menghina orang lain. Orang lain itu kita anggap tidak penting sama sekali. Kita hina. Mungkin bisa dengan sikap kita, bisa dengan kata-kata kita. Ya, dengan tindakan kita yang memang menghina dia. Maka saudara, itu adalah perbuatan yang tidak kudus. Maka yang dapat kita lakukan adalah kita bertobat dan kita mulai belajar bagaimana menghargai orang itu, saudara. Kita belajar mulai menyampaikan kata-kata kalimat yang menghargai. Yang biasanya kita menghina, kita belajar untuk menghargai. Yang biasanya kita merendahkan orang lain, kita mulai untuk menghormati dia, saudara. Jadi ada bagian kita. Kalau saudara mungkin sakit karena saudara misalnya tidak tertib. Ada orang yang sakit, saudara. Ada orang yang sakit gara-gara dia jadi peminum, minum terus. Akhirnya mereka jadi pemabuk dan sakit. Maka kalau dia hanya minta, Tuhan sembuhkan saya. Dan yang paling penting adalah Tuhan berikan saya karakter yang baru. Tuhan tolong saya supaya saya memiliki karakter yang baru, supaya saya tidak menjadi peminum. Maka saudara, ketika kita minta kekuatan kepada Tuhan, bagian kita adalah kitalah yang harus berhenti minum minuman. Amin. Bagian kita berhenti minum minuman, saudara. Berhenti. Sekali lagi mungkin izinkan saya berdoa. Demikian juga orang yang terikat dengan rokok misalnya, saudara. Maka minta kekuatan pada Tuhan. Bagian saudara adalah berhenti untuk merokok. Berhenti untuk merokok, saudara. Berhenti untuk merokok. Kalau misalnya ada orang yang terlibat dalam percabulan, maka saudara, bagian orang itu adalah dia sendiri harus menghindari tempat-tempat yang membuat dia akan melakukan percabulan. Kalau seorang minta supaya orang itu dibebaskan oleh Tuhan dari mabuk-mabukan, maka orang itu sendiri yang berupaya dan mengambil langkah menghindari tempat-tempat di mana dia bisa jatuh dalam mabuk-mabukan dan sebagainya. Dan saudara, yang paling penting adalah kita harus memiliki hati dan karakter seperti Tuhan. Dan yang paling penting adalah kita harus
memiliki persekutuan yang baik dengan Tuhan. Kita harus memiliki persekutuan yang baik dengan Tuhan. Baru karakter yang baik dari Tuhan akan diberikan kepada kita. Saudara, ini penting sekali saudara. Banyak orang kalau tidak punya duit, mereka itu meratap, Tuhan sampai kapan saya bisa punya duit. Tapi banyak orang yang tidak punya karakter yang baik, yang tidak punya belas kasihan, mereka tidak meratap kepada Tuhan. Harusnya dia juga meratap pada Tuhan. Tuhan, berikan saya hati yang berbelas kasih, berikan saya hati yang mencintai sesama, berikan saya hati yang berbelas kasih kepada sesama. Saudara, kalau saudara memiliki karakter seperti Tuhan, saudara jujur, saudara berbelas kasih, saudara memiliki kesetiaan, saudara memiliki semangat yang tekun, saudara memiliki semangat untuk kerja keras, rajin, dan kalau saudara itu saudara terus perjuangkan sehingga itu menjadi milik abadi saudara, menjadi milik abadi saudara, maka saudara sungguh-sungguh orang yang beruntung. Saudara, dikala saya bertanya kepada siswa, nah, kalau kamu itu punya karakter yang jujur, kamu punya karakter yang jujur, dan kejujuran kamu itu sudah jadi satu karakter dan sudah tidak bisa digoyahkan lagi, kira-kira kamu orang beruntung atau rugi? Saudara, sebagian besar mengatakan itu karakter yang sangat menguntungkan. Sebab kalau kita memiliki karakter yang jujur, bisa saja di dunia ini kita rugi. Karena kita jujur, akhirnya rugi. Tapi saudara, di mata Tuhan, orang yang jujur ini adalah orang-orang yang sangat beruntung. Tapi ada juga yang mengatakan, dia bilang, Pak, kalau kita jujur bisa rugi juga. Jadi jangan terlalu jujur, nggak boleh jujur. Nah saudara, maka karakter seperti ini saudara harus kita miliki, saudaraku. Saudara, kita perlu berurusan dengan Tuhan. Karakter buruk apa yang menjadi seperti satu penyakit yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan? Saudara, alangkah indahnya kalau sakit karakter kita itu disembuhkan oleh Tuhan. Disembuhkan oleh Tuhan. Itulah tujuan kita yang tertinggi, yaitu kita harus menyembuhkan sakit penyakit karakter kita sehingga kita layak menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Saudara, Tuhan Yesus datang supaya kita menjadi anggota kerajaan Allah. Tetapi setan datang saudara, dia menggoda saudara, dia menggoda kita supaya kita gagal menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Bagaimana cara setan menggagalkan kita menjadi anggota keluarga kerajaan Allah? Yaitu dengan menyuntikkan penyakit. Penyakit itu tadi, penyakit karakter. Karakter yang baik diganti dengan karakter yang buruk. Karakter yang baik harusnya kita jujur, tapi setan mengatakan kamu harus licik. Lalu karakter yang berbelas kasih saudara, setan mengatakan kamu harus memiliki karakter yang penuh dengan sakit hati. Sakit hati harus dipelihara. Lalu apalagi saudara, karakter yang setia digantikan oleh setan. Tidak perlu setia. Lalu apa? Karakter kerja keras dikatakan oleh setan. Gak usah kerja keras. Bukankah Tuhan telah melakukan segala sesuatu? Saudara, kita perlu kerja keras. Saya ingin mengatakan begini. Saudara, untuk memperbaiki karakter kita perlu kerja keras. Saudara, kalau misalnya saudara, salah satu yang perlu kita bereskan adalah, salah satu adalah ada orang yang mudah sekali tersinggung. Mudah sekali tersinggung. Saya baca di Alkitab gitu ya Pak Yopi ya. Satu ayat pun saya nggak pernah temukan bahwa Tuhan Yesus tersinggung. Gitu saudara. Jadi kalau kita mau meneladani Tuhan Yesus, salah satu karakter yang harus kita miliki adalah tidak mudah tersinggung. Jangan-jangan saudara waktu saya menyampaikan ini saudara udah tersinggung duluan. Apaan ini gitu? Tidak mudah tersinggung. Kalau pendeta menyampaikan firman Tuhan yang baik, jangan tersinggung. Bersyukur pada Tuhan supaya hidup saudara baik. Saudara, dari yang saya sampaikan ini, kalau saudara punya hati nurani yang baik, saudara harusnya bisa menilai ini yang disampaikan oleh pendeta Immanuel ini apa nih? Kita mau dibawa kemana?
Apakah yang saya sampaikan ini saya punya kepentingan pribadi? Saudara, satu saja yang saya harapkan itu supaya kita sama-sama bertumbuh. Karakter kita semakin hari semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Saudara, teladan kita adalah Tuhan Yesus. Kalau misalnya masing-masing kita memiliki karakter seperti Tuhan Yesus, saya punya karakter seperti Tuhan Yesus, saudara punya karakter seperti Tuhan Yesus, semua kita punya karakter seperti Tuhan Yesus. Alangkah indahnya persekutuan kita, saudara. Kita betul-betul terbuka satu sama lain. Suami memiliki karakter seperti Tuhan Yesus, istri memiliki karakter seperti Tuhan Yesus. Alangkah indahnya kebersamaan suami dan istri, karena masing-masing mirip dengan Tuhan Yesus. Saudara, satu saja. Mengapa suami istri tidak akur? Masalahnya itu saja. Kalau bukan dua-duanya, salah satu tidak mirip dengan Tuhan Yesus. Nggak mungkin orang yang mirip dengan Tuhan Yesus nggak akur. Jadi mirip dengan Tuhan Yesus, saudara. Amin? Benar nggak, saudara? Mengapa misalnya suami dan istri nggak bisa akur? Karena seperti yang tadi saya mengatakan, kalau bukan dua-duanya, salah satu ada yang tidak mirip dengan Tuhan Yesus. Apalagi kalau dua-duanya tidak mirip dengan Tuhan Yesus, nggak mungkin nyatu. Nggak mungkin nyatu. Saudara, maka itulah kebenaran firman. Di gereja kita ini kita jadikan sekolah kehidupan. Gereja kita ini kita jadikan sekolah Alkitab, sekolah teologi. Kita tahu kebenaran, kita menghidupi kebenaran, kita mengajarkan kebenaran, supaya hidup kita sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran. Kiranya Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati kita. Kita belajar setia. Ada perubahan dalam hidup kita. Amin.